Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusumaningrum, SPD. Saya guru di SMP Global Madani, Kota Bandar Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di SMP Global Madani, Bandar Lampung. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita lebih berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Dina dipimpin doanya terlebih dahulu, Nak. Yumi, be ready please. Before we study, let's pray to get started. Finish. Oke, thank you Dina sudah dipimpin doa. Alhamdulillah semoga dengan diawali doa kita pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Umi akan cek kehadiran, kemudian Umi akan cek jaringan, ya, apakah mendukung atau tidak, ya. Oke, Umi absen dulu. Untuk Radit hadir. Hadir, Miss. Hadir, alhamdulillah. Alia hadir. Hadir, Miss. Dina. Hadir, Umi. Faza. Hadir, Om Dew. Oke, Regita. Hadir, Om Dew. Zak. Hadir, Miss. Oke, Shirin. Hadir, Mi. Alhamdulillah hadir semua dan alhamdulillah untuk saat ini jaringan masih bagus ya. Semoga nanti sampai akhir juga masih seperti ini. Kabarnya semuanya sehat kan? Sehat ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk agar lebih sehat dan lebih semangat, gitu ya, kita akan ice breaking dulu. Kalau di sosial media itu kayaknya hobi banget foto ya. Nah, kita hari ini akan coba untuk berfotoria ya. Nah, kita akan pose foto pakai pose KTP. Jadi semuanya on kamera. Terus silakan posisikan berada di tengah-tengah kamera ya. Tahu pose KTP? Siap, tengah, tegak gitu ya. Ya, Umi beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, good. Sekarang kita pakai pose yang kedua. Telunjuk tangan kanannya diangkat, taruh di sini, sebelah kanan. Telunjuk kiri, sebelah kiri. Kemudian agak tarik kanan kiri. Kita foto ya. Umi kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, good. Kita applause buat kita semua. Oke, Nak, itu sedikit ice breaking yang kita lakukan. Semoga menambah semangat pada hari ini. Ya, selanjutnya Umi akan tayangkan sebuah video. Silakan nanti diamati, ya. Sekilas mobil ini tak ada bedanya dengan mobil jemputan pada umumnya. Namun siapa sangka, mobil milik Green School ini menggunakan bahan bakar biodiesel yang berasal dari minyak goreng sisa rumah tangga. Well, this is the biobus from Green School. We fuel the buses with biodiesel that is made from used cooking oil. It's one of the first cars that transport kids all over Indonesia that runs 100% in biodiesel.
Untuk memperoleh biodiesel ini, para siswa mengumpulkan minyak jelantah. Selanjutnya, dengan bantuan sebuah organisasi bernama Lengis Hijau, minyak tadi dikonversi menjadi bahan bakar biodiesel. Ini adalah minyak yang sudah dipakai 40 kali Oh, hitam di banget Bali ya, makanya sudah sangat kotor kan. Oke. Terus kemudian diproses, ditambahkan metanol, kemudian dia akan terpisah. Oke. Ini yang namanya gliserin. Gliserin, Dan ini yang kita pakai untuk kendaraan biodiesel. Oh, yang ini ya, full Ya, ini ini yang jadi. sudah bersih. Green School memang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Sekolah ini memiliki composite untuk mengelola sampah mereka. Sekolah ini juga memiliki panel surya untuk memenuhi 20% kebutuhan listrik sekolah. Mereka juga ingin menggunakan teknologi hydrovortex, yaitu memanfaatkan arus sungai sebagai penghasil listrik. It's different from regular dams because this dam only has 2 meters of head. That's from the top to bottom of the water. From those 2 meters, we're able to spin the water and concentrate the energy. And from that, we can generate hopefully 90% of the energy that the school makes. Ada kemungkinan bisa untuk for the environment, for the society can use the electricity too. Itu harapan kita karena ini menyala 24 jam. Dan sekolah biasa tidak pakai banyak listrik dalam malam. Jadi visi buat microgrid dan bisa kembali listrik ke komunitas kalau sudah malam. Teknologi hydrovortex sudah berhasil diterapkan di 17 lokasi di Austria dan beberapa negara lainnya. Saat diterapkan di Pulau Bali, teknologi ini belum sepenuhnya bisa berfungsi. Oke, dari video yang kalian lihat, apa sih kira-kira yang bisa diambil dari video tadi? Saya Umi. Yang saya amati ada sebuah sekolah yang mempunyai program tentang upaya menghemat energi. Oke, betul sekali Regita. Jadi itu adalah sebuah sekolah yang mempunyai program menghemat energi. Nah, dari situ harapannya pembelajaran kita hari ini memberikan kita semangat supaya sekolah kita pun yang dimulai dari kita sendiri itu juga nanti akan mempunyai upaya untuk menghemat energi, yaitu dengan salah satunya teknologi ramah lingkungan. Oke, Umi sekarang akan share screen. Oke, kalau minggu lalu kita itu sudah belajar tentang materi teknologi ramah lingkungan, ya. Sekarang kita ingat apa saja sih prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan? Ada yang masih ingat? Ada 6, Miss. Ada 6. Oke, betul. Yang pertama apa? Refine. Refine. Yang kedua? Reduce. Yang ketiga? Reuse. Yang keempat? Recycle. Prinsip yang kelima? Recovery. Yang keenam, yang terakhir? Energy. Alhamdulillah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita apa sih? Pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah peserta didik melalui pengamatan. Jadi harapannya kalian itu bisa mengidentifikasi dampak limbah rumah tangga berupa minyak jelantah. Kemudian masih dengan pengamatan, nanti kalian akan menemukan solusi untuk mengatasi limbah rumah tangga yang tadi berupa minyak jelantah dengan prinsip teknologi ramah lingkungan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian manfaat belajar kita hari ini adalah supaya nantinya kita itu bisa mengambil langkah bagaimana memanfaatkan teknologi ramah lingkungan terhadap limbah rumah tangga yang akan kita pelajari hari ini. What will you do? Jadi apa sih yang sekarang akan kalian lakukan? Kita akan mencoba dulu nih pretest. Umi sudah kirim link quizzes untuk pretest kita hari ini sebelum kita berlanjut ke yang lebih dalam. Ya, jadi silakan kita cek ya di HP masing-masing. Kita akan mengerjakan pretest melalui quizzes. Oke, silakan masuk di link quizzesnya. Oke, Shirin sudah masuk. Yang lainnya belum? Susah sinyalnya? Sebentar, Umi. Oke. Ya, Regita masuk, udah. Siap ya? Oke, alhamdulillah ini sudah masuk. Kita mulai ya untuk pretestnya. Silahkan.
Itu tadi pretest yang sudah kalian lakukan. Alhamdulillah, ada yang nilainya bagus, ada yang masih ya di bawah tidak apa-apa, namanya juga pretest ya. Nanti setelah pembelajaran kita hari ini, pasti tes yang kita lakukan lagi nanti nilainya besar semua. Oke. Nah, kita lanjutkan. Umi share screen lagi. Umi sediakan sebuah gambar. Yuk kita bareng-bareng akan mengamati. Ada yang tahu ini gambar apa, Nak? Itu orang lagi goreng pakai minyak hitam. Orang yang lagi goreng pakai minyak yang hitam. Nah, kalau tadi kata Radit pakai minyak hitam. Kenapa sih kok bisa minyaknya itu berwarna hitam? Soalnya dipakai berulang-ulang. Benar. Ini sering terjadi nggak di rumah kalian? Sering. Kira-kira nih, kalau sering, berapa banyak sih minyak seperti ini yang dihasilkan setiap harinya, kemudian setiap bulannya? Banyak. Bisa nggak kita manfaatkan buat yang lain? Bisa Mi, kayak yang di video tadi kan jadi bahan biodiesel. Selain biodiesel, kira-kira bisa nggak sih dimanfaatkan buat yang lain? Ya, nah sekarang kalian coba amati atau selidiki di rumah masing-masing ya, kira-kira orang tua kalian kalau menggoreng minyaknya itu berapa kali dipakai, kemudian kalau sudah nggak dipakai kira-kira minyaknya diapain. Nah silakan kalian selidiki di rumah masing-masing. Miss, Silakan diselidiki di rumah masing-masing. Ini minyak ini dipakai berapa kali? Ya kalau masih ada sisa kayak gitu paling 2 kali kan, sisanya nggak banyak. Terus kalau habis digunain 2 kali itu dibuangnya biasanya kemana? Ke tempat cucian piring. Sudah diselidiki? Sudah. Nah, setelah kalian mengamati, kemudian setelah kalian selidiki, Umi akan bagi kelompok. Kelompok pertama itu ada Faza, Dina, Radit, dan Shirin. Kelompok 2, Alia, Zak, Regita. Setelah Umi bagi kelompok, tadi kan kalian sudah menyelidiki, harapannya nanti dengan kelompok ini kalian bisa sama-sama saling berdiskusi. Nah, untuk kelompok 1 itu tetap di room Gimit ini. Kemudian kelompok 2 itu silakan masuk ke room Zoom yang sudah Umi bagikan di WA group. Jadi silakan nanti diskusi di masing-masing roomnya akan Umi pantau. Kalaupun ada pertanyaan juga akan Umi bimbing di room masing-masing. Ya. Nah, setelah selesai nanti yang di kelompok 2 di room Zoom, silakan nanti kembali lagi ke room Gimit ini. Nah, apa yang akan kalian lakukan itu sudah Umi share di LKPD yang sudah Umi bagikan di WA group juga. Jadi, yang sudah kalian selidiki tadi akan dilanjutkan di kegiatan LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, jika bisa, berarti sekarang silakan kelompok 2 untuk menuju room Zoom-nya. Ya, nanti kalau sudah selesai baru masuk ke ruang Gimit ini lagi. Oke? Silakan kelompok 2 Umi pantau di room Zoom ya. Oke, monggo kelompok 1. Umi akan
pantau dari sini aja. Ya, silakan kalian berdiskusi apa yang sudah kalian selidiki tadi. Silakan. Oke. Jadi permasalahannya mau kita susun bagaimana? Kan ya kebanyakan minyak jelantah itu tuh sering dipakai berulang-ulang kayak yang waktu itu Umdal kasih tahu. Nah ternyata yang kayak gitu tuh ternyata sering banget dibuang sembarangan. Dan itu tuh berdampak ke lingkungan sama ke kesehatan juga ternyata. Nah kan bisa menimbulkan dampak bahaya kan ya. Terus tadi sudah ada contoh pemanfaatannya. Gimana kalau ditambahkan bisa tidak minyak jelantah dimanfaatkan untuk membuat produk yang lain yang lebih berguna dan ramah lingkungan? Oke, itu aja kali. Berarti kira-kira apa ya yang mau kita buat untuk memanfaatkan minyak jelantah ini biar jadi sesuatu yang manfaat lagi? Mending kita sambil searching. Boleh yuk. Oke, gimana nak? Iya Om Dew, ini kita lagi searching gitu buat cari referensi mau dijadiin apa minyak jelantahnya. Aku ketemu nih, kalau buat sabun cuci piring gimana? Jangan sabun gimana? Karena prosesnya tadi, aku lihat juga prosesnya lumayan memakan waktu yang lama. Gimana kalau buat lilin aromaterapi, lebih hemat waktu? Oke, jadi kita pilih lilin. Jadi kita akan buat rancangan terus kita eksekusinya. Betul. Ayo kita eksekusi. Boleh off kamera dulu, nggak apa-apa kalau mau dieksekusi hari ini. Ya. Alhamdulillah. Oke. Gimana nak? Sudah selesai? Sudah, Kelompok Bunda. 1 sudah selesai? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Ini sepertinya kelompok 2 juga sudah selesai, jadi kita undang kembali teman kita yang di kelompok 2 ya. Oke, Assalamualaikum kelompok 2. Gimana nak? Lancar untuk penyelesaian LKPD-nya? Alhamdulillah Lancar nih. Alhamdulillah lancar ya. Berarti sudah dapat hasilnya semua ya? Sudah, Umi. Kalau sudah, berarti kita akan presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 akan diwakilkan oleh siapa? Faza. Oh, Faza. Kelompok 2? Kelompok 2 diwakilkan oleh Zafumi. Baik, Umi persilakan untuk kesempatan yang pertama. Kelompok 1, silakan Faza untuk kelompok 1. Baik, Om Dev. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah terlihat. Oke, jadi judul presentasi kami yaitu pemanfaatan minyak jelantah oleh kelompok 1 yang beranggotakan Radit, lalu saya sendiri Faza, Dina, dan Shirin. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya adalah yang pertama, banyaknya minyak jelantah seringkali tetap digunakan atau dibuang sembarangan sehingga bisa berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Lalu yang kedua, apakah minyak jelantah bisa dimanfaatkan untuk membuat produk yang ramah lingkungan? Rumusan penyelidikannya, yang pertama, bagaimanakah dampaknya kalau minyak jelantah tetap digunakan atau dibuang secara sembarangan? Lalu yang kedua, bagaimanakah cara pemanfaatan minyak jelantah yang ada di lingkungan sekitar agar lebih berguna untuk masyarakat dengan menerapkan prinsip teknologi yang ramah lingkungan?
Hasilnya, jika minyak jelantah tetap dikonsumsi, maka akan menimbulkan berbagai penyakit karena mengandung senyawa karsiogenik. Dan apabila dibuang sembarang tempat, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Pemanfaatan minyak jelantah bisa sebagai energi alternatif seperti biodiesel, lilin aromaterapi, bahan sabun cair untuk pupuk, cairan pembersih lantai, dan juga sebagai campuran pakan. Kelompok 1 memilih lilin aromaterapi sebagai solusi pemanfaatan minyak jelantahnya. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama ada kompor, panci, pengaduk, wadah atau toples, gunting, kayu atau lidi, benang, dan corong. Lalu bahan-bahannya ada minyak jelantah, stearin, krayon bekas, dan essential oil. Berikut proses pembuatannya. Baik, sekian presentasi saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Umi. Boleh, silahkan. Saya mau bertanya, tadi kan ide dari kelompok 1, minyak jelantah dimanfaatkan untuk pembuatan lilin aromaterapi yang ramah lingkungan. Kira-kira mungkin nggak ya nantinya dikembangkan menjadi skala yang lebih besar? Baik, terima kasih Regita pertanyaannya. Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin sekali, apalagi kalau nanti pengumpulan minyak jelantah ini sudah terkelola dengan baik, maka secara kuantitas besar kita bisa membuat dengan beraneka aroma juga warna. Kemudian dengan pengemasan yang cantik juga unik, maka bukan tidak mungkin lagi selain digunakan oleh masyarakat itu sendiri, bisa kita jual juga, jadi kita dapat keuntungan ekonomis juga gitu. Dan juga kita berarti kan sudah mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan ya kalau kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jelas, Re? Gimana, Regita? Jelas? Jelas. Baik, oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tutup ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Faza, perwakilan dari kelompok 1 luar biasa sekali hasil dari kelompok 1. Kita give applause buat kelompok 1. Oke, selanjutnya yang tidak kalah bagusnya dari kelompok 1, kita akan hadirkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kepada Zak yang mewakili kelompok 2. Silahkan Zak. Ya Miss, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan kami. Ntar ya Miss, saya share screen dulu. Apakah terlihat? Share screen. Terlihat. Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, beranggota Zak, saya sendiri, Regita, dan Alia. Identifikasi masalahnya, banyaknya minyak jelantah seringkali tetap digunakan atau dibuang sembarangan, sehingga berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Apakah minyak jelantah bisa dimanfaatkan untuk membuat produk yang ramah lingkungan? Rumusan penyelidikannya adalah, bagaimanakah dampaknya jika minyak jelantah tetap digunakan atau dibuang sembarangan? Bagaimanakah cara pemanfaat minyak jelantah yang ada di lingkungan sekitar agar lebih berguna untuk masyarakat dengan menerapkan prinsip teknologi yang ramah lingkungan? Hasil penyelidikan kita adalah, jika minyak jelantah tetap dikonsumsi, maka akan menimbulkan berbagai penyakit karena mengandung senyawa karsiogenik. Dan apabila dibuang sembarangan tempat, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Pemanfaat minyak jelantah bisa sebagai energi alternatif seperti biodiesel, lilin aromaterapi, bahan sabun cair untuk pupuk, cairan pembersih lantai, dan sebagai campuran pakan. Untuk kelompok 2, kami juga melakukan lilin aromaterapi sebagai solusi pemanfaatan minyak jelantah. Alat-alat yang kami gunakan adalah kompor, panci,
pengaduk, wadah atau toples, gunting, kayu atau lidi, benang wool, dan bahan-bahannya adalah minyak jelantah, stearin, krayon bekas, jika ingin diwarnakan lilinnya, dan juga essential oil. Baiklah, kami akan mempresentasikan cara pembuatannya. Jadi ini adalah video yang kami buat untuk membuat aromaterapi lilin. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kompor, panci, pengaduknya, wadah yang tahan panas, lalu kita akan membutuhkan gunting dan juga kayu penyangga dan juga benang sumbu untuk menghidupkan lilinnya. Lalu kita menggunakan minyak jelantah, yaitu bahan utamanya, dan juga stearin. Jika ingin mewarnakan, juga bisa menggunakan krayon dan essential fragrance oil untuk menambahkan harum. Oke, pertama-tama kita akan masukkan minyaknya dan hidupkan api. Lalu kita akan tambahkan stearinnya jika sudah agak panas. Setelah itu kita akan aduk-aduk. Jika sudah diaduk, campurkan krayonnya dan untuk diwarnakan. Lalu kita masukkan ke wadah jarnya dan tunggu untuk membeku. Jika sudah, lilinnya sudah jadi seperti ini hasil akhirnya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Jika sudah cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Zak dari kelompok 2, luar biasa sekali. Kita give applause lagi. Oke, luar biasa kelompok 1 dan kelompok hasil diskusi serta penelitiannya itu nggak jauh beda ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kalau tadi kita sudah berdiskusi ya dari masing-masing kelompok, sekarang Umi tanya, jadi solusi apa sih dari hasil diskusi kalian untuk pemanfaatan minyak jelantah yang berprinsip pada teknologi ramah lingkungan? Ya, itu tadi, Miss. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan sebagai upaya pemanfaatan minyak jelantah, salah satu solusinya yaitu dengan dibuat menjadi lilin aromaterapi. Walaupun banyak alternatif solusi yang juga tidak kalah baiknya, namun kami memang ada beberapa kendala, yaitu pada proses penyaringan minyak jelantahnya, Miss. Lumayan lama. Artinya walaupun tetap ada kendala, tapi alhamdulillah sudah terlalui dengan lancar ya, dan kalian juga sudah menemui solusinya. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Saya Umi. Regita, boleh? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, minyak jelantah sebagai salah satu sumber limbah yang akan berdampak negatif jika tetap digunakan untuk konsumsi atau dibuang di tempat sembarangan. Ternyata bisa dimanfaatkan sebagai potensi pengembangan teknologi ramah lingkungan. Oke, good Regita. Itu tadi kesimpulan yang diambil dari Regita. Jadi semuanya sepakat apa yang disampaikan Regita? Sepakat. Sepakat. Alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya Umi akan memberikan evaluasi nih. Siapa yang bisa jawab silakan nanti dijawab ya. Dari proses pembelajaran kita hari ini, hal apa saja sih yang bisa digunakan untuk memanfaatkan minyak jelantah? Saya Umi. Ya, Pak Alia. Pemanfaatan minyak jelantah. Ya, pemanfaatan minyak jelantah bisa sebagai energi alternatif seperti biodiesel, lilin aromaterapi, bahan sabun cair untuk pupuk, cairan pembersih lantai, dan sebagai campuran pakan unggas. Oke, benar sekali. Good Alia dan Umi yakin selain Alia semuanya di sini juga sudah paham kegunaan dari minyak jelantah ya, sehingga tidak mubazir untuk digunakan ya. Untuk refleksi hari ini nih, siapa nih yang mau menyampaikan unek-unek ya atau komentar terkait pembelajaran kita hari ini, kemudian maunya gimana sih untuk pembelajaran kita selanjutnya atau minimal untuk minggu besok aja. Yuk, siapa yang mau menyampaikan unek-uneknya sebagai refleksi Dina, kita hari ini? Siapa? Dina. Oke, Dina, silakan. Jadi pembelajaran hari ini tuh alhamdulillah senang banget nih bisa belajar hari ini. Benar-benar kita itu belajar tentang permasalahan yang konkret di dunia nyata. Senang bisa bereksplor. Oke, thank you Dina. Ada lagi?
Faza Yang mau Undel. disampaikan? Oke, Faza boleh. Faza silahkan. Pokoknya pembelajaran hari ini tuh seru banget. Mungkin besok-besok bisa dilamain lagi kali ya. Jadi kita bisa lebih banyak bereksplorasi Ya, gitu. oke, Pokoknya thank you seneng Faza. banget. Jadi pokoknya seneng banget deh ya. Dan semoga harapannya ini juga semuanya seneng banget gitu ya. Waktunya ditambah, kita akan lebih-lebih ya. Semoga bisa ditambah waktunya agar kita bisa maksimal dalam pembelajarannya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, untuk penugasannya, ya Nak ya, tadi kan kita sudah mengerjakan pretest di awal, ya. Nah, nanti silakan di rumah, Umi akan bagikan link kembali, ya, untuk tugasnya. Silakan dikerjakan kembali, apakah hasilnya tetap sama dengan di awal atau sudah beda, gitu ya, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, selanjutnya, kan tadi kalian sudah sedikit bereksplorasi membuat lilin aromaterapi sebagai salah satu pemanfaatan minyak jelantah ya, yang berprinsip pada teknologi ramah lingkungan. Nah, yang sudah kalian dapatkan hari ini, silakan nih dipublikasikan atau diberitahukan ke teman-teman yang lain atau keluarga kalian atau tetangga kalian bahwasanya minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan sebagai lilin aroma terapi ya. Jadi enggak mubazir, hanya dibuang atau pakai berulang-ulang kali yang nanti bisa berimbas untuk kesehatan ya. Jadi penyampaiannya juga nanti silakan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan ya. Ingat jargon sekolah kita harus bisa menjadi insan yang islami, cerdas dan bermartabat. Oke, kita tiba di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan hal yang baru, kemudian hal yang bermanfaat sehingga bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetap jaga kesehatan di rumah aja gitu ya, jangan kemana-mana karena kita masih kondisi pandemi. Alhamdulillah itulah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kemudian tetap jaga kesehatan di rumah ya. Mungkin Dina Umi minta kembali dipimpin doanya. Be ready please. Before we close study, let's pray together. Start. Thank you semuanya. Selamat berjumpa kembali di minggu depan. Salam buat ayah bunda di rumah. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.